satu visi. Saya mengajak kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 16. Amin. Kita baca sama-sama, saudari. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Saudari, pengumuman konstitusi kerajaan, urusan-urusan di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga, itu ada di dalam kitab Matius. Lalu di pasal yang ke-28, khususnya 5 pasal yang terakhir, itu membicarakan bahwa di dalam kerajaan Allah ini, saudari, ada urutan-urutan yang harus kita kerjakan sebagai warga kerajaan. Ya, saudari, untuk bisa berbagian di dalam dan melihat dengan jelas apa yang ada di dalam kerajaan harus masuk. Harus berbagian di dalamnya. Tetapi sebagai orang-orang yang hidup di dalam dunia hari ini, dan juga kepada murid-murid ketika waktu itu, Tuhan membawa mereka ke atas suatu bukit, ke tempat yang tinggi, tempat yang melampaui apa yang dibawanya. Tujuannya apa, saudari? Kelihatannya di sini katakan di sini ya, bukit. Kelihatannya bukit biasa aja di sini. Tetapi bukit ini menunjukkan suatu tempat yang melampaui sekitarnya. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Melihat segala sesuatu yang ada di bawahnya. Inilah untuk bisa melihat visi, saudari. Kita harus berada di tempat yang melampaui apa yang belum bisa kita lihat. Bukan berarti kita bisa melihat yang negatifnya juga dan sebagainya. Tetapi di sini adalah kita harus berada di dalam kedudukan atau posisi yang tepat untuk bisa melihat wahyu. Saudari, kedudukan yang tertinggi hari ini adalah di dalam gereja. Maka wahyu diberikan oleh Tuhan, diperlihatkan oleh Tuhan kepada setiap kita ada di dalam hidup gereja, saudari. Kita bisa membaca Alkitab sendiri, kita bisa berdoa sendiri, kita bisa berkidung sendiri. Saudari, itu kita akan menerima wahyu tapi secara individu. Tidak bisa melebihi yang kita dapat di dalam hidup gereja. Saudari, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada nabi-nabi, kepada imam-imamnya, saudari, kita lihat bahwa dia tidak pernah menyampaikan di tempat yang tersembunyi atau di bawah. Tapi kita lihat pertama, Musa harus naik ke atas gunung untuk bisa melihat wahyu, untuk menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Lalu yang sangat baik juga adalah Yesaya dan Yeskiel. Mereka dikatakan bahwa lalu ia membawa aku ke tempat yang tinggi. Saudari, sebenarnya tidak secara langsung dikatakan bahwa dia dibawa ke atas gunung. Tapi ke tempat yang tinggi adalah posisi yang melampaui situasi yang kita hadapi. Yaitu ke tempat di mana Tuhan perkenan untuk bisa menerima wahyu. Lalu yang paling sering kita lihat adalah Yohanes di dalam kitab Wahyu. Yohanes mengatakan, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas, ke tempat yang tinggi, ke atas bukit. Berapa kali Yohanes mengatakan demikian? Untuk apa? Untuk bisa melihat wahyu. Saudari, sama saudari. Kita perlu di dalam roh, di dalam hidup gereja untuk bisa melihat wahyu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yaitu mengenai apa, saudari? Mengenai segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan di atas muka bumi. Ini pun dialami oleh murid-muridnya Yakobus, Petrus dan Yohanes ketika Tuhan berubah rupa. Di sana mereka nampak siapa anak Allah. Ketika awan menutupi mereka, Allah berbicara bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu adalah wahyu yang sangat besar yang disampaikan kepada murid-murid. Saudari, ini yang memperlihatkan bahwa kita perlu menerima visi untuk bisa melaksanakan amanat yang Tuhan berikan, yaitu memuridkan semua bangsa. Jadi pertama-tama saudari kita perlu visi untuk bisa melaksanakannya. Lalu yang kedua saudari kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Ya, kita maaf. Sorry.
Betul, kita baca ya saudara-saudari ayatnya ya. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, berikan segala kuasa di surga. Saudari, setelah melihat visi, saudari, kita perlu maju ke tingkat yang lebih maju lagi, lebih ke tingkat untuk bisa melaksanakan visi atau wahyu yang diberikan oleh Tuhan itu. Yaitu pertama, Tuhan di dalam Injil Matius dimulai dari pasal 1 sampai ke pasal yang ke-16 itu mengerjakan segala sesuatu dan diperlihatkan kepada murid-murid apa yang harus mereka ikuti. Sampai di pasal yang terakhir Tuhan sudah menyelesaikannya dan dia datang kembali. Ketika dia melaksanakan bagaimana dia memberitakan Injil, menyelamatkan orang berdosa, sampai di pasal yang ke-28 Tuhan datang kembali kepada murid-muridnya dan memberitahukan tugas ini kepada mereka. Tetapi dia mengatakan, setelah dia melalui proses itu, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Karena dia sebagai raja, saudari, otoritas yang tertinggi ada pada Yesus Kristus. Nah, ketika dia datang, otoritas ini dipakai ketika dia datang kembali untuk memberitahukan kepada murid-muridnya untuk melaksanakan amanatnya, yaitu memuridkan semua bangsa. Ya, dia memberitahukan bahwa dia sudah diberikan segala kuasa itu kepadanya. Lalu dengan kuasa itu dia memerintahkan murid-muridnya. Ya, kita lihat di ayat yang pasal 16 ayat 19 ini, dia memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk apa? Memegang kunci kerajaan surga. Otoritas ada padanya, maka dia juga berhak memberikan kepada siapa dia mau memberikan otoritas itu. Dan saudara-saudari, siapa saudari yang berhak menerima otoritas yang Tuhan percayakan ini? Setiap kita yang telah percaya kepadanya. Amin, saudara-saudari. Setiap kita punya otoritas yang Tuhan berikan ini ketika kita menerima dia sebagai juru selamat, saudari. Nah, kita lihat di ayat yang ke-19, saudara-saudari. Ya. Kita baca lagi, saudari, ayatnya. Mohon maaf, kita baca kutipan mengenai kuasa dan otoritas ya, saudari. Ini adalah saya ambil dari bahasa aslinya, itu di bahasa Yunani. Kita baca mengenai hak istimewa. Kita baca sama-sama, saudari. Hak istimewa, yakni kekuatan, kapasitas, amin. Puji Tuhan, saudari. Ini adalah makna dari otoritas atau kuasa. Saudari, ketika Tuhan datang, dia punya semua ini, saudari. Dan ketika dia mempercayakan kepada murid-muridnya, murid-murid punya semua ini. Maka dikatakan bahwa engkau bisa menginjak musuh-musuhmu di bawah kakimu. Itu kepada Tuhan. Lalu sampai kepada Paulus. Dia memberikan perkataan ini di dalam kitab Korintus bahwa ada kuasa yang dipercayakan oleh Tuhan sehingga dia dapat mengerjakan segala sesuatu itu. Saudari, hari ini pun kuasa ini sudah diberikan kepada kita. Nah, di sini dikatakan bahwa itu adalah hak istimewa, kekuatan, wewenang yang sudah diberikan. Namun saudari, ketika diberikan kekuasaan oleh Tuhan, bukan berarti kita bebas melakukan apa aja yang kita mau. Tetapi tetap sesuai visi yang Tuhan atau wahyu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu saya ajak kita baca di ayat yang ke-19 ya. Amen. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudari, inilah tujuan dari amanat yang Tuhan berikan itu. Pertama, kita perlu visi untuk bisa melaksanakan. Lalu yang kedua, kita perlu lanjut, saudari, kemana? Saudari, kita perlu otoritas untuk mengerjakannya. Karena di ayat 18 Tuhan mengatakan bahwa segala otoritas telah diberikan kepadanya. Sehingga dengan otoritas itu dia berkata, karena itu pergilah. Saudari, karena itu pergilah. Gak ada alasan lagi, saudari. Tuhan sudah memberikan amanat ini kepada setiap kita. Bukan hanya kepada saudara-saudara yang melayani, para penatua, pewajib, full timer,
atau AKM yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, tapi semuanya saudari, pergi jadikan semua bangsa muridku. Saudari, ini adalah amanat yang diberikan kepada setiap kita. Pertama adalah karena itu menandakan kuasa sudah ada, maka karena itu harus pergi. Pergi adalah satu kata perintah, karena ada kata lah. Pergilah. Saudari, setiap kita yang membaca ini harusnya itu mengena setiap kita. Oh, ini kepada saya ini. Pergilah. Jadikanlah. Ini juga jadikanlah adalah perintah bagi setiap kita. Saudari, sebagai warga kerajaan Allah, kita sudah punya otoritas ini, yaitu ada di dalam gereja. Otoritas ada di dalam gereja. Saudari, maka dikatakan ya tadi ya di kata sebelumnya ya, jumlah unsur Kristus di dalam kita menentukan jumlah otoritas yang kita miliki. Ya, ini adalah kenikmatan kita terhadap Dia yang telah melalui proses, sehingga kita bisa pergi untuk memuridkan semua bangsa bagi Tuhan. Saudari, perkataan ini memperlihatkan bahwa di dalam kerajaan Allah ada satu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Tetapi saudari, sebagai warga kerajaan Allah, apakah kita sudah tahu apa yang seharusnya kita kerjakan, saudari? Saudari, tadi pagi ya saya ketika sharing ya, saya mengumpamakan satu perumpamaan, saudari, yaitu mengenai kayak waktu sekarang adalah di sepak bola Indonesia ya, karena saya cukup mengikuti beberapa beritanya, banyak menaturalisasi orang-orang keturunan Indonesia yang ada di luar negeri untuk membela Indonesia dalam sepak bola Indonesia di dalam kancah internasional. Tujuannya apa, saudari? Karena mereka punya kualitas-kualitas yang sangat baik dibanding dengan kualitas-kualitas pemain lokal kita. Nah, tujuannya apa? Bagaimana caranya supaya mereka bisa membela Indonesia? Apakah karena mereka punya keturunan orang Indonesia mereka bisa langsung membela Indonesia? Tidak bisa, saudari. Mereka tidak bisa seenaknya, saya mau langsung main karena nenek saya atau papa saya orang Indonesia. Tidak bisa, mereka pasti kena denda yang sangat besar dari peraturan internasional kalau mereka langsung membela Indonesia. Tapi apa yang harus dilakukan? Mereka harus dibawa untuk sumpah warga negara Indonesia. Ketika mereka sumpah warga negara Indonesia, mereka punya hak, punya kekuatan untuk melawan siapa saja yang akan melarang mereka untuk membela Indonesia. Kenapa? Mereka sudah punya sumpah warga negara Indonesia. Sehingga ketika mereka membela bangsa Indonesia di pertandingan lawan negara lain, dia diakui oleh bangsa lain. Diakui oleh seluruh dunia, nggak ada yang bisa membantah. Diakui bahwa dia warga negara Indonesia. Jadi sama dengan kita. Kita adalah warga kerajaan Allah. Jadi tidak ada alasan bahwa ya penting saya sudah Kristen, saya bebas mau ngapain aja. Karena saya udah Kristen. Saya udah KTP saya sudah Kristen, saya bebas, saya mau ngapain pun tidak ada masalah. Saya pasti selamat, pasti saya masuk kerajaan surga. Tidak bisa, saudari. Saudari, dikatakan bahwa sebagai warga kerajaan harusnya tahu apa yang diinginkan oleh raja. Nah, saudari, sebagai warga kerajaan harusnya tahu apa yang raja mau kerjakan dan apa yang raja mau inginkan di dalam kerajaannya. Kalau kita di dalam hidup gereja cuma tahu yang penting datang sidang, saudari. Oh, yang penting bahkan nggak datang pun juga, yang penting saya udah Kristen. Apakah cukup untuk bisa berbagian dalam kerajaan surga? Tidak, saudari. Warga kerajaan harus tahu apa yang raja mau, baru dia diperkenan oleh raja. Kalau dia tidak melakukan apa yang raja perkenan, bahkan bertolak belakang yang diinginkan oleh raja, dilempar keluar dari kerajaan. Saudari, di akhir di dalam kerajaan 1000 tahun, saudari, Allah mau memiliki kerajaan di dalam langit baru, bumi baru, di dalam Yerusalem baru. Saudari, di situ ada dua jenis orang, warga kerajaan atau orang yang di luar kerajaan. Kita mau yang mana, saudari? Mau ada di dalam kerajaan atau mau orang yang di luar kerajaan? Saudari, kita pastinya tidak menginginkan itu. Kita pasti ingin di dalam kerajaan. Tapi apa yang harus kita lakukan, saudari? Ini, saudari. Kita lihat, saudari, bahwa pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Sebagai warga negara Indonesia, saya bebas tinggal di Indonesia.
Kenapa? Saya adalah punya hak. Tetapi di dalam kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah, saya tidak bisa sembarangan. Saya harus mengikuti apa yang telah diberitahukan oleh Allah kepada saya. Hasilnya apa, saudari? Ini adalah hasilnya. Saudari dikatakan bahwa, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudari, keselamatan memang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi apakah cukup? Oh, dia sudah percaya, cukup? Tidak, saudari. Harus kita bawa sampai orang-orang yang percaya ini bertumbuh ke dalam Tuhan. Dikatakan bahwa, dan ajarlah setelah dibaptis ya tadi ya, di ayat yang sebelumnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Perintah Allah apa, saudari? Segala sesuatu yang dia firmankan itu adalah perintahnya bagi kita. Dan kita harus memberitahukan hal ini kepada orang-orang yang berdosa. Inilah amanat Allah. Kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudari, tidak bisa saya membawa orang, saya mendapatkan orang nih, orang dosa, saya bawa ke sini. Lalu saya bawa ke sini, karena udah masuk hidup gereja, saya serahkan. Terserahlah saudara-saudari di sini mau diapain. Mau dirawat kek, mau dibiarin kek. Yang penting saya sudah bawa. Saudari, ini adalah satu kesalahan kita. Banyak terjadi di antara kita. Dibawa, tidak dirawat, tidak diberi makan, tidak digembalakan, dombanya mati. Dombanya hilang. Tersesat karena dia nggak tahu apa yang harusnya dia kerjakan di dalam hidup gereja. Kita juga harus jelas. Kita membawa orang beroleh selamat, kita harus menggembalakan, saudari. Membawa dia sampai menjadi murid. Murid adalah orang-orang yang mengetahui apa yang dimau oleh gurunya. Saudari, di sini mungkin ada beberapa saudari yang jadi guru mungkin. Kalau nggak mengajarkan kepada murid-murid sesuatu, tapi murid-muridnya nggak mau mengerjakan. Murid-muridnya tidak suka, murid-muridnya tidak ada yang bisa sesuai yang diinginkan oleh gurunya. Gurunya bisa kesal, merasa gagal. Saudari, kita pun juga sama, saudari. Kita membawa orang dosa, tidak mungkin kita bawa lalu kita biarkan. Saudari, kita harus menggembalakan, saudari. Kita harus merawat sampai tadi kata memuridkannya. Saudari, inilah sasaran kita. Dan akhirnya, saudari, kita lihat ya, saudari, ini adalah hasil yang akan kita capai. Saudari, ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Injil kerajaan yaitu Matius diberitahukan kepada kita bahwa di dalamnya Allah menyertai orang-orang yang senantiasa mengerjakan apa yang dia perintahkan kepadanya. Pertama, ketika Tuhan datang melalui inkarnasi kelahirannya di dalam pasal 1, dikatakan bahwa dia adalah Immanuel. Immanuel adalah Allah menyertai kita. Lalu di bagian pertengahan di dalam kitab ini dikatakan bahwa khususnya di pasal 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Hadirnya di situ adalah penyertaannya, saudara. Artinya Allah menyertai kita sepanjang waktu. Hingga dikatakan di bagian yang terakhir 28 ayat 20 tadi, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi penyertaan Allah adalah dari awal kita menerima dia sebagai juru selamat, sampai kita senantiasa berkumpul, bersidang, senantiasa menempuh kehidupan gereja, sampai di ayat yang ke-28, di pasal 28-20, dia menyertai sampai kesudahannya. Sampai kita mati, sampai kita menerima dia sebagai Allah kita, sebagai juru selamat, Raja kita di dalam Yerusalem baru. Saudari, ini adalah sasarannya, saudari. Saudari, kita perlu mengalami dia sebagai juru selamat kita, yang senantiasa beserta dengan kita. Kiranya saudari melalui firman ini mendorong kita, saudari, bahwa sasaran Allah adalah memuridkan. Tapi kita perlu di dalam visi mengenai persona Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan visi ini. Ya, saudari, kiranya ini juga mendorong kita untuk terus maju, untuk terus menikmati Tuhan, dan kita bisa membawa orang dosa kepada Tuhan, sampai orang-orang juga bisa makan sendiri, bertumbuh sendiri, sampai bisa orang lain memuridkan yang lain juga. Inilah sasaran dari setiap kita. Kiranya firman ini kembali menguatkan kita. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara.
Amin. Kita perlu dimuridkan dan juga perlu memuridkan. Itu poin yang tadi saudara kita sampaikan. Coba kita melihat slide yang pertama. Saya hanya melanjutkan dalam bentuk penerapan bagi kita. Amin. Ini ayatnya tadi ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, apa? Ke dalam. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu, baptislah mereka dalam nama. Tetapi teks aslinya itu, baptislah ke dalam. Kata baptis itu teks aslinya baptizo, teks Yunani. Artinya tuh dicelupkan, dimasukkan, dibenamkan. Dan di sini artinya apa? Kita bisa baca seperti ini jadi ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan masukkanlah mereka ke dalam Allah Tritunggal. Jadi ini sesuatu yang jarang mungkin diajarkan, bahwa membaptis orang itu sebetulnya memasukkan orang itu ke dalam diri Allah sendiri. Karena ke dalam nama ini artinya persona. Kalau ada sebuah nama tetapi tidak ada personanya, maka nama ini nama yang kosong. Ya, ada nama, ada persona. Artinya ada nama Bapa, ya ada persona Bapa, ada nama anak, roh. Sebetulnya ini satu nama untuk tiga ini, Bapa, anak, dan roh. Satu nama. Jadi nama adalah persona. Dibaptis itu dimasukkan ke dalam persona Allah Tritunggal. Nah, semoga kita paham nanti lagi kalau ada baptisan di lantai atas, ingat. Itu adalah suatu tindakan kita, gereja, memasukkan orang ke dalam Allah Tritunggal. Memang ketika perintah ini dilaksanakan, pelaksanaannya tuh masukin orangnya ke air. Ya. Di mana-mana di perjanjian baru seperti itu. Namanya baptis pasti masuk ke air. Tetapi di sini tidak dikatakan baptislah mereka masuk ke air, tidak. Baptislah mereka masuk ke dalam Allah Tritunggal. Artinya secara luaran masuk ke dalam air, tetapi secara realitas rohani, saudara-saudara yang membaptis ini khususnya, harus punya iman bahwa ketika orang dibaptis ke dalam air, itu sebetulnya dia masuk ke dalam Allah Tritunggal. Dan orang yang dibaptis pun harus disalurkan iman ini, sehingga hasil baptisannya sangat baik. Ya, orang itu akan benar-benar disegarkan, hayat usangnya dibuang, dia akan hidup di dalam hayat yang baru. Jadi sasaran kita membaptis orang masuk ke air, ingat, sasarannya bukan upacara, bukan syarat daripada satu golongan untuk masuk agama Kristen, bukan. Sasaran kita memasukkan orang ke dalam air adalah membuat orang itu masuk ke dalam Allah Tritunggal. Dan kalau orang-orang yang membaptis itu benar-benar di dalam roh, dia akan ada iman itu, dan dia akan menyuplaikan iman itu kepada orang yang dibaptis, dan hasilnya akan luar biasa, saudara-saudari. Cuman sungguh sayang banyak sekali baptisan yang ya hanya tanpa iman gitu, baptisan yang tanpa iman, hanya formalitas. Saya tidak berkata itu tidak berhasiat, saya tidak berani berkata itu, tetapi semoga kita di Cimahi benar-benar memiliki kuasa, otoritas
Ya, memasukkan orang ke dalam air berarti memasukkan orang ke dalam Allah Tritunggal. Nah, sekarang saya mau berpindah poin, yaitu tentang alasan pertobatan, ya, slide yang kedua. Jadi dibaptis itu adalah bertobat. Ya, para rasul berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Seperti itu kan di Kisah Para Rasul. Nah, alasan pertobatan, saudara-saudari di sini, ya, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Yohanes memberitakan ini, saat itu kerajaan Allah, yang disebut kerajaan surga oleh Matius, itu belum nyampe, tetapi sudah dekat. Dan kita sedang hidup di dalam zaman kerajaan Allah ini sudah ada. Ya. Dan kerajaan Allah sudah dekat inilah, atau kerajaan Allah inilah alasan perintah untuk bertobat. Cuma seringkali kan kita berkata, kamu jahat, kamu berdosa, kamu berbuat jahat, kamu harus bertobat. Saudara-saudari, bertobat itu bukan karena dosa, bukan karena kejahatan, bukan. Ya. Tetapi karena kerajaan. Kita harus bertobat karena kerajaan, karena ada kerajaan, gitu. Yang saat itu masih baru mau nyampe, sudah dekat, tetapi hari ini sudah ada, sama prinsipnya. Ingat, ketika kita membaptis orang, menyuruh orang bertobat, karena ada kerajaan. Kamu selama ini hidup di luar kerajaan. Sekarang kamu harus masuk kerajaan. Itulah alasan bertobat. Walaupun Anda ini baik hati, Anda mengasihi orang miskin, Anda memberi sedekah, lemah lembut, ramah, tidak pernah melakukan kejahatan, asalkan Anda tinggal di luar kerajaan, Anda harus bertobat. Karena alasan pertobatan di sini adalah karena kerajaan. Dan tadi slide sebelumnya, coba disampaikan tadi, bahwa Yohanes 3 ayat 5, ya, jika seseorang tidak dilahirkan dari apa? Air itu air baptisan konteksnya, ya. Air dan roh. Ketika kita membaptis orang, sebetulnya ada dua hal yang merupakan satu hal, yaitu air dan roh. Keduanya sama. Walaupun airnya berupa air jasmani, tetapi di sana ada roh. Dan ketika kita membaptis orang itu, dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi alasan pertobatan, kembali ke slide yang kedua, adalah apa? Kerajaan. Mungkin kita tidak merasa kita bukan orang berdosa, kita merasa orang baik, kita bukan orang jahat. Asalkan Anda tidak berada di dalam kerajaan, Anda harus bertobat. Karena alasan pertobatan adalah karena ada kerajaan, dan Anda hidup di luar kerajaan. Nah, sekarang saudara-saudari, apakah kerajaan itu? Ini pertanyaannya. Kerajaan ini kan seringkali dalam pemikiran orang-orang Kristen apa? Surga, ya. Surga itu kan teks Yunaninya Uranos, artinya langit. Sedangkan tadi, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dekat kemana? Ke bumi. Dan kita sudah ada di bumi yang ada kerajaan Allah. Jadi kerajaan itu bukan nanti meninggal masuk surga, saudara-saudari. Kerajaan itu adalah ada di bumi. Ketika Yohanes memberitakan, dia sudah dekat. Dan hari ini sudah ada. Di mana? Di bumi. Dan kita harus bertobat. Kalau kita tidak masuk ke dalam kerajaannya, hari ini, bukan nanti. Hari ini ada kerajaan di bumi. Kita harus masuk ke dalam kerajaan ini. Nah, apakah kerajaan? Coba slide yang berikutnya.
Sebetulnya kalau kita di dalam roh, jelas kok firman Allah itu. Di dalam Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan. Apa? Hal kerajaan surga itu seumpama apa? Orang yang menaburkan benih yang baik di mana? Di ladangnya. Dan 1 Korintus 3 ayat 6-9 berkata bahwa kamu adalah ladang Allah. Jangan bilang, oh itu sih kebetulan aja sama gitu. Kok dicocok-cocokin? Enggak. Firman Allah di dalam Alkitab itu mustika. Saudara-saudari, pertama-tama perhatikan. Kerajaan di sini itu bukan kerajaan alam fisik yang jasmania. Kerajaan ini diumpamakan oleh Tuhan Yesus menabur benih. Dan benih ini adalah firman Allah. Itu semua ada di Matius pasal 13. Dan penaburan benih ada dalam gereja. Itulah sebabnya 1 Korintus 3 tadi mengatakan bahwa kamu, yaitu jemaat, adalah ladang. Artinya apa? Ya ini secara singkat, kalau kita mempelajari pelajaran hayat, kita akan sangat jelas bahwa gereja hari ini adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu gereja, bukan denominasi, ingat. Kerajaan Allah itu gereja, bukan GSJK. Kerajaan itu adalah gereja. Teks aslinya eklesia. Artinya orang-orang yang dipanggil. Jadi kerajaan Allah itu adalah penghidupan gereja. Penghidupan orang-orang yang dipanggil. Kerajaan Allah di Cimahi, ingat, bukan Gatot Subroto nomor 15, bukan. Kerajaan Allah di Cimahi adalah semua anak Allah di kota Cimahi. Itulah, dan kita harus menempuh hidup gereja. Kalau Anda tidak berada di dalam kerajaan hari ini, bertobat. Bertobat. Mungkin kita hanya formalitas saja datang. Seminggu sekali, duduk, dengar khotbah, pulang. Ya, bagi kita kehidupan kita tuh ya kehidupan kita. Istriku, anak-anakku, bisnisku, itulah kehidupan kita. Gereja bagiku hanyalah satu tata cara, upacara agama, seminggu sekali datang, duduk, dengar, pulang. Anda harus bertobat. Karena alasan pertobatan adalah Anda harus masuk kerajaan. Dan kerajaan ini adalah ladang. Dan ladang ini adalah Anda dan saya. Orang-orang yang dipanggil menjadi jemaat Tuhan di kota Cimahi. Inilah jalan untuk dimuridkan, saudara-saudari. Sementara banyak orang Kristen hanya dengar hari Minggu datang mau cari khotbah yang lucu, khotbah yang segar, khotbah yang memotivasi. Tidak, kita di sini untuk dimuridkan. Jangan hanya seminggu sekali. Mari kita yang belum masuk mitra doa, milikilah mitra-mitra doa. Ya, bagi yang belum mengikuti sidang-sidang doa, ikutilah sidang-sidang doa. Kunjungan, rawatan, semuanya itu adalah penghidupan kerajaan. Semuanya itu adalah dimuridkan, dilatih menjadi seorang murid. Sekali lagi bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah ada. Masuk ke dalam kerajaan. Saudara-saudari, kalau nanti kita ada kesempatan, kita melaksanakan Bible study, semua fakta-fakta Alkitab sangat jelas. Gereja hari ini adalah kerajaan Allah. Jangan meragukan perkara ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk slide yang terakhir. Saya mengutip ini di dalam FKKP hari keempat. Ya. Saudara-saudari, sebelum kita baca, gereja adalah kerajaan. Artinya apa?
Tuhan Yesus di dalam kerajaan, status dia adalah raja. Jangan berpikir Tuhan Yesus itu penolong. Oh, dia penghibur. Ya, itu adalah sifat dia yang seringkali kita alami. Tetapi yang terutama di dalam kerajaan, status Tuhan Yesus adalah raja. Karena itu di dalam Injil Matius disebut dia adalah raja penyelamat. Cuman kita hanya mengerti bahwa dia juru selamat. Orang-orang Kristen mengerti dia juru selamat. Jarang sekali yang berpikir bahwa dia itu raja penyelamat. Artinya apa? Kalau dia tidak menjadi rajamu, Anda tidak dapat diselamatkan. Anda harus menjadikan dia sebagai raja, baru Anda bisa diselamatkan. Coba kita baca FKKP hari keempat, saya cuplik. Dia datang kepada kita bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai raja penyelamat. Jika dia bukan raja bagi kita, dia tidak dapat menjadi juru selamat kita. Ya, ini adalah Injil Matius sebagai raja penyelamat. Injil yang pertama, bukan Injil yang kedua, ketiga, keempat. Injil yang pertama. Jadi pertama-tama dia datang sebagai raja. Kalau dia tidak menjadi raja Anda menjadi raja bagi diri Anda sendiri, Anda tidak akan selamat. Alinea ketiga, jika kita tidak berada di bawah otoritasnya, pemerintahannya, kita tidak dapat diselamatkan. Keselamatan datang kepada kita di bawah pemerintahannya, di bawah kedudukannya sebagai raja. Kita harus bertobat. Kita harus berdoa, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya seringkali menjadi raja atas diri saya sendiri. Saya mengatur semuanya sendiri. Ketika Tuhan sebagai raja berdaulat, dia izinkan sesuatu terjadi, kita berontak. Ya, kita tidak mau menjadikan dia sebagai raja. Kita berkata, aku akan cari jalan keluar. Ada saudara-saudari berkata, ayo menyeru nama Tuhan. Hidup ini bukan soal kayak begitu. Kita harus giat cari uang, kalau enggak mana bisa. Nah, gitu kan, itu jadi raja bagi diri sendiri. Kita sering seperti itu, entah Anda baik, lemah lembut, ramah, sopan, tetapi di hadapan Allah kita sering seperti itu. Ya. Kita sering menjadi raja atas diri kita sendiri. Ingat, semua peristiwa yang terjadi itu ditentukan oleh kedaulatan sang raja. Entah Anda sehat, Anda sakit, Anda ekonominya bagus, Anda ekonominya lemah, ada orang yang menyusahkan Anda, keluarga menyusahkan Anda, suami menyusahkan Anda, istri menyusahkan Anda, anak-anak menyusahkan Anda, semuanya itu ada apa? Kita sedang dimuridkan, kita sedang dilatih. Berkata, Tuhan ampuni saya sering memberontak, saya sering tidak menerima keadaan, saya sering menyalahkan orang, saya membenci orang, itu semua adalah bentuk pemberontakan. Jikalau Anda tidak menjadikan dia sebagai raja, Anda tidak akan diselamatkan. Mari saudara-saudari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Terima kasih kebenaran demi kebenaran Engkau bukakan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja kami, penyelamat kami, Raja penyelamat. Dan hari ini kerajaan-Mu ada di bumi ya Tuhan. Tuhan ampuni kami, seringkali penghidupan kami bukan kerajaan, bukan gereja, tetapi semua diri sendiri. Oh, semua urusan sendiri. Tuhan Yesus, selamatkan kami. Jadilah raja atas kami. Ajarkan kami tunduk dan taat. Saudara-saudari kita berdoa, berdua, bertiga dengan samping-samping. Berdoa agar Tuhan menyelamatkan kita sebagai raja. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, amin. Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Puji Tuhan, sidang sampai di sini. Tuhan memberkati.